teman-teman, video ini saya buat untuk kalian yang baru mau menyusun skripsi atau baru mau mencari ide penelitian. Video ini akan dibahas 3 cara untuk menemukan ide penelitian sekaligus bisa menjadi judul skripsinya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Vivi dalam membahas kuliah. Seperti yang teman-teman lihat pada judul, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 cara untuk menemukan ide penelitian atau bagaimana menemukan masalah penelitian yang kemudian bisa mengarahkan kita untuk mendapatkan judul penelitian sehingga kita tidak terlalu lama dalam proses mencari ide maupun menentukan judul penelitian. Sebelumnya saya telah membahas terkait tips-tips untuk cepat menyelesaikan skripsi. Nah, khusus pada video ini saya hanya membahas terkait bagaimana kita dengan mudah menemukan judul skripsi atau ide skripsinya kita. Nah, simak video ini ya. Semoga dengan adanya video ini teman-teman terbantu dalam menemukan ide penelitiannya. Cara pertama, membaca hasil penelitian senior-senior kita atau orang-orang yang memiliki jurusan yang sama dengan kita. Membaca hasil-hasil penelitian. Tapi kan biasa yang menjadi kendala adalah kita bosan membaca. Nah, ini sebenarnya yang perlu teman-teman pahami. Menjadi seorang peneliti atau orang-orang yang mau meneliti itu kita harus rajin membaca. Karena dengan membaca kita punya bekal untuk kemudian mengkaji hasil penelitian kita nanti. Tapi di awal, jika memang teman-teman sangat malas untuk membaca, teman-teman bisa melihat biasanya di hasil penelitian itu ada di saran atau di kekurangan penelitian. Bagian tersebut biasanya peneliti sebelumnya itu menjelaskan bagaimana kekurangan penelitiannya atau disarankan untuk melakukan penelitian yang seperti ini. Nah, dari saran tersebut teman-teman bisa menggunakannya menjadi ide penelitiannya teman-teman. Selain membaca bagian kekurangan dan saran penelitian, sebenarnya teman-teman juga bisa dengan mudah mendapatkan ide penelitian dari membaca banyak hasil penelitian yang kemudian teman-teman modifikasi di sini bukan hasilnya yang dimodifikasi, tetapi teman-teman mendapatkan ide dari semua yang teman-teman baca dengan membuat penelitian yang baru yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Contohnya seperti ini, saya mahasiswa jurusan statistika yang kemudian mau melakukan penelitian skripsi. Nah, saya carilah beberapa hasil penelitian senior-senior saya maupun orang-orang yang memiliki jurusan yang sama yaitu statistika. Nah, di beberapa hasil penelitian saya tertarik kemudian untuk melakukan penelitian yang mengkaji terkait time series. Nah, dari beberapa penelitian itu sangat banyak itu yang paling banyak menggunakan analisis ARIMA dan ada yang menggunakan beberapa metode lain. Salah satu metode yang masih jarang digunakan itu adalah analisis fasi time series. Nah, saya tertariklah kemudian ke situ. Nah, apalagi yang kemudian saya ubah dari yang awalnya banyak yang menggunakan analisis dengan menggunakan model ARIMA, saya menggunakan analisis fasi time series. Selain itu saya juga mengubah di datanya saya. Kalau penelitian sebelumnya menggunakan fasi time series dengan menganalisis ramalan di waktu selanjutnya itu adalah curah hujan, saya kemudian menggunakan jumlah pengunjung. Ya, dengan pastinya tentunya ya dengan alasan-alasan ilmiah kenapa saya menggunakan metode itu kemudian menggunakan data itu. Seperti itu. Jadi dari membaca hasil-hasil penelitian sebelumnya itu bisa membuat kita lebih mudah mendapatkan penelitian atau ide-ide penelitian terkhusus teman-teman yang mau melakukan skripsi. Cara yang kedua, nah, melihat keadaan sekitar. Keadaan sekitar bisa menjadi salah satu cara menemukan ide penelitian. Dengan melihat keadaan sekitar, kita bisa melakukan atau menjawab pertanyaan 5W tambah 1H itu. Dari proses ingin menjawab 5W tambah 1H itu, teman-teman bisa menjadikannya awal mula untuk menemukan ide penelitian. Misalnya, kenapa ya terjadi corona? Bagaimana setelah terjadi corona? Siapa yang terkena corona? Kapan ya dimulai terjadinya corona? Sampai kapan ya terlaksananya corona? Corona itu apa? Nah, coba jawab itu. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu kita bisa menjadikannya sebagai ide penelitian. Saya memberikan contoh seperti ini. Sekarang zaman pandemi kan, COVID-19. Banyak hal yang dipengaruhi. Kemudian bermunculanlah hasil-hasil penelitian dari melihat keadaan. Nah, misalkan keadaan, ternyata banyak yang ter-PHK sehingga banyak yang melakukan penelitian apakah dampak PHK terkait psikologi seseorang, baik itu tingkat stresnya dan lain-lainnya. Nah, itu adalah salah satu implementasi dari melihat keadaan yang kemudian digunakan untuk menemukan ide penelitian. Cara ketiga, berdiskusi.
Salah satu cara untuk menemukan ide penelitian adalah berdiskusi. Silahkan teman-teman lakukan diskusi-diskusi kecil maupun diskusi-diskusi besar, baik itu dengan teman jurusannya, teman di luar jurusannya, maupun dengan dosennya, yang tentunya berkaitan dengan penelitian-penelitian yang ada di jurusannya teman-teman. Biasanya dalam proses berdiskusi kita akan mendapatkan gambaran yang baru, masalah yang baru, kemudian kita mendiskusikan bagaimana cara menyelesaikannya, yang kemudian bisa mengarahkan kita ke ide-ide penelitian yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat karena berasal dari proses diskusinya kita. Seperti itu. Oke teman-teman, itu dia 3 cara untuk menemukan ide skripsi dengan mudah. Khusus teman-teman yang baru mau memulai mencari ide skripsi, semoga video ini sangat-sangat bermanfaat untuk teman-temannya. Nah, jangan lupa berikan like, komentar, serta dibagikan video ini supaya lebih bermanfaat lagi dan banyak yang lihat. Terima kasih telah menonton video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, sampai jumpa di video Vivi selanjutnya.